Perkenalkan, nama saya Pandelu Sutrayeni. Saya adalah pendamping sosial PKH Kecamatan Sawan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video simulasi modul pencegahan dan penanganan stunting modul 3 sesi 4 langkah kedua. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Baik ibu-ibu, tadi kita sudah belajar tentang apa itu stimulasi pada janin, ya bagaimana stimulasinya. Nah sekarang kita akan mencoba untuk praktek melakukan stimulasi pada janin ya. Nah sebelum itu saya akan membagi ibu-ibu menjadi 3 kelompok ya. Yang di sini ibu berempat jadi kelompok 1 ya. Terus yang di tengah kelompok 2. Nah yang di pinggir sini kelompok 3 ya. Jadi nanti kelompok 1 itu akan mencontohkan, mempraktekkan cara stimulasi janin pada usia kehamilan 3 bulan pertama ya. Jadi sampai 3 bulan. Kemudian kelompok 2 usia 3 sampai 6 bulan, dan kelompok yang ketiga pada saat kehamilannya itu usia 6 sampai 9 bulan ya. Kebetulan kan ada Bu Ketut yang hamil beneran ini ya. Ibu-ibu, saya sudah bagi jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang silakan didiskusikan dulu ibu-ibu. Kira-kira peralatan apa yang ada di rumah yang bisa digunakan untuk stimulasi janin. Sudah ibu-ibu? Sudah ya. Setelah dituliskan, coba sekarang masing-masing kelompok salah satu membacakan hasil diskusi. Boleh ya, silakan dari kelompok 3 ya. Peralatan yang di rumah, senter untuk menyinari perut ibu hamil. Ya. 2, cahaya matahari menyinari perut ibu hamil. 3, sentuhan ayah atau ibu menyentuh ibu hamil. Ya. 4, nyanyian menyanyikan lagu yang lembut. Sekarang kita akan mempraktekkan ibu-ibu ya, gimana caranya melakukan stimulasi pada janin ya. Yang kelompok 1 mempraktekkan cara stimulasi dengan sentuhan. Kelompok 2 cara stimulasi dengan cahaya. Kelompok 3 cara stimulasi dengan suara ya. Sudah siap ibu-ibu? Ya. Kelompok 1 gimana caranya memberikan stimulasi pada janin yang berusia 3 bulan pertama, yang dengan menggunakan sentuhan gimana? Coba Bu. Diapain itu Bu perutnya Bu? Apa ya nih? Dielus. Nah, boleh pakai bahasa Bali Bu, sama saya tahu bahasa Indonesia ya. Dielus perutnya. Siapa yang mengelus perutnya? Ibunya, ayahnya. Ya betul. Kakaknya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang jadi ibu hamilnya? Ya. Nanti yang memberikan stimulasi siapa sih ceritanya ayahnya? Ibu, Bu Kadek jadi ayahnya. Oke, gimana caranya memberikan stimulasi dengan cahaya? Gimana caranya Bu? Apanya itu yang disenterin Bu? Perutnya. Terus dinyalakan, dimatikan ya. Ya betul ya Ibu ya. Terus kelompok 3 stimulasi dengan suara ya. Mudah-mudahan lahir dengan sehat dan selamat. Ya. Bapak menunggu kelahiran dengan senang hati dan berbahagia. Oke. Kasih tepuk hebat dulu untuk semuanya ya. Tepuk hebat. Hebat. Ibu-ibu tadi terima kasih banyak sudah mempraktekkan ya, udah hebat sekali ya. Gimana kira-kira perasaannya tadi pada saat memberikan stimulasi gitu Bu, atau dulu mungkin Ibu pengalamannya waktu hamil dulu? Kan pasti walaupun ibu mungkin nggak tahu itu namanya stimulasi ya, tapi pasti sering menyentuh perutnya, terus
menyanyikan atau mungkin diajak ngobrol bayinya dalam kandungan ya. Gimana perasaannya Ibu sebagai orang tua, Bu? Senang ya. Kalau pada saat Ibu misalnya nyentuh bayinya, nyentuh perutnya ya, bayinya masih dalam kandungan. Itu gimana biasanya respon janin itu gimana biasanya, Bu? Menendang, bergerak ya. Ibu gimana sudah menjelang persalinan semakin aktif geraknya? Iya, semakin aktif. Iya, semoga sehat selalu ya. Jadi ibu-ibu, jenis stimulasi dapat diberikan sesuai dengan usia janin ya. Nah, ini ada tabelnya, ibu-ibu bisa lihat per kelompok ya ibu-ibu ya. Ya, masing-masing usia kehamilan itu ada perkembangan janinnya yang berbeda-beda ya. Jadi bisa disesuaikan stimulasi yang diberikan seperti itu ibu-ibu. Coba sekarang Bu Kade coba tolong dibacakan Ibu tabelnya itu yang kotak pertama dibacakan. Sentuhan itu ya, Ya, kegunaannya ya dibacakan. membentukkan jaringan otak. Hmm. 2. Gerakan refleks dan janin juga mulai bertumbuh. Alat bantu tangan orang tua atau orang terdekat. Ya, berarti tadi jawabannya Ibu kelompok 1 sudah benar atau belum? Benar ya, tadi kan dengan menggunakan sentuhan ya, dengan tangannya ya. Kemudian selanjutnya yang kedua Ibu dibacakan lagi Bu. Bu Kade, lanjut lagi. Fungsi pendengaran mulai berkembang. Yang kedua fungsi mata dan otak sudah mulai tumbuh. Musik syahdu, musik rohani, kata-kata positif, lampu senter atau sinar matahari. Ya, jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Kegiatan pemberian stimulasi dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak janin yang meningkatkan kemampuan panca inderanya. Itu akan berpengaruh nantinya pada pertumbuhan dan perkembangannya, tidak hanya di dalam kandungan tapi sampai dia besar nanti ya. Kita kan dulu sudah belajar di modul sesi kesehatan tentang 1000 hari pertama kehidupan ya, dari dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun ya. Nah, di sana dia perlu kita stimulasi terus ya dari dalam kandungan ya. Janin dalam kandungan perlu mendapat stimulasi dan gizi yang tepat melalui ibu hamil ya, untuk memastikan nanti anaknya lahir sehat, cerdas dan tidak stunting ya. Jadi nanti anaknya tinggi, cerdas ya, sehat ya. Bu Ketut, jadi di sini kan salah satunya yang hamil Bu Ketut ya, harus memastikan gizinya harus seimbang ya. Diberikan stimulasi anaknya seperti tadi contohnya mengelus ya, kemudian bisa dirangsang dengan cahaya, dengan suara ya Ibu ya. Ibu-ibu, setelah tadi kita belajar bersama dan praktek, sekarang kan ibu-ibu sudah pegang tabel janji dirinya ya. Nah, ini juga ada kertas warna-warni ya, ya. Nah, ibu-ibu silakan ditulis kira-kira nanti ibu setelah sampai di rumah, mungkin untuk dirinya sendiri yang sedang hamil, atau mungkin ada keluarga, atau mungkin anaknya ibu ya, kira-kira terkait stimulasi janin apa yang akan ibu lakukan nanti di rumah ya. Silakan ditulis di yang tabel yang nomor 4 itu ibu ya, yang di bagian janji diri ya. Silakan ditulis ibu-ibu. Nanti ditulis juga di kertas yang warna-warni ya, sama tulisannya ya. Pada janin. Ini kan Tidak ya. Jadi ibu-ibu nanti kertas yang warna-warni itu dibawa pulang sebagai pengingatnya ibu-ibu di rumah nanti akan melakukan apa gitu ya, biar ingat sama janjinya di pertemuan ini ya. Terus nanti tabel janji dirinya akan saya kumpulkan ya. Nah, jadi pertemuan kali ini itu tentang stimulasi janin. Sekian saja ibu-ibu. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu ingin tahu informasi lebih banyak lagi tentang bagaimana cara stimulasi janin atau terkait stunting dan yang lain, nanti ibu-ibu bisa
menghubungi saya sebagai pendamping PKH, atau bisa juga nanti kalau misalnya saya nggak bisa jawab, kan saya bantu untuk menghubungi mungkin Bu Bidan ya, atau dokter siapa nanti yang bisa memberikan penjelasan ataupun misalnya penanganan kalau diperlukan itu ya. Bagaimana ibu-ibu, paham nggih? Cukup jelas nggih? Jelas. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak ibu-ibu untuk perhatiannya. Kita dari tadi sudah mengikuti pertemuan. Terima kasih antusiasnya sudah mau untuk praktek ya. Apa-apa ibu-ibu ya. Jadi sekalian kita biar ada hiburan ibu-ibu ya, nggak kerja terus ya. Saya harap nanti bulan depan kita bisa pertemuan lagi ya di tanggal yang sama saja ya ibu-ibu ya. Kalau sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, janji dirinya saya kumpulkan dulu. Ya. Yang warna-warni dibawa pulang ya. Ingat dilakukan. Pertemuan kali ini saya tutup dengan para mesanti nggih. Om Santi 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 Om. Untuk semua ibu-ibu boleh pulang nggih. Demikian tadi video simulasi modul 3 sesi 4 langkah kedua. Semoga apa yang saya sajikan dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.